usaha yang kita mulai dari ketertarikan itu jauh lebih meyakinkan dan menguntungkan dibanding kita cuma coba-coba gitu. Kalau nggak, setelah itu aku lanjutlah ke kuliah gitu ya. Di kuliah ini ternyata aku belum berhenti teman-teman ya, nyusahin orang tua aku itu belum berhenti. Hai guys, kali ini aku mau sharing ke teman-teman. Jadi aku tuh punya hobi tiga ya teman-teman ya, yang hobi yang saat ini masih apa namanya aku geluti dan menguntungkan gitu. Pertama, hobi aku tuh jualan. Emang hobi aku jualan itu dari kecil. Kemudian aku tuh hobinya kedua itu otomotif. Yang ketiga itu hobi tentang fotografi gitu ya. Nah, aku bahas dulu tentang hobiku yang jualan. Hobiku jualan ini berawal dari waktu aku masih TK ya teman-teman ya. Masih TK itu aku sering jualan balon atau mainan anak-anak TK gitu. Beranjaklah ke usia SD. Nah, di usia SD ini ada pengalaman jualanku yang paling memalukan, yaitu aku pernah jualan itu sampai mau ditangkap polisi gara-gara aku jualan petasan, dan kebetulan rumahku itu tuh deket kantor polisi gitu ya. Nah, mungkin ada yang bilang kalau itu anak itu suka jualan petasan gitu. Dan jualan petasan waktu itu aku di tahun 2005 ya, masih kelas 4-an SD gitu, bisa dapat uang hampir 2 juta lah seingat aku ya. Kalau nggak salah 1,8 waktu itu. Waktu masih aku zaman aku masih kecil gitu. Karena jualan petasannya itu banyak banget, tau. Sekali beli itu kayak satu plastik merah besar gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, namanya anak cowok itu kan hobi otomotif ya teman-teman ya. Hobi otomotifnya itu kan kalau anak-anak cowok nggak jauh dari motor ya. Kecuali teman-teman yang anaknya orang kaya gitu, itu mungkin hobinya mobil atau yang lainnya gitu lah. Nah, di hobi motor ini awalnya aku tuh nyiksa banget ya teman-teman ya. Nyiksa banget ke keluargaku gitu. Karena anak zaman kelas 5 SD, waktu itu aku udah minta R-King ya. Minta R-King di saat temen-temenku tuh baru pakai Supra CC100 atau Supra lama itu, terus pakai mesin jaling, mesin Tosa atau mesin bebek yang cc-nya itu baru 100 cc lah, motor-motor 4 tak gitu. Nah, aku waktu itu udah interest atau tertarik itu dengan motor batangan atau motor kopling gitu. Dan itu harus diturutin gitu, ternyata harus diturutin. Nah, aku dibeliin lah King R-King 2000, R-King 96 gitu. Setelah bisa R-King 96 kurang lebih 3 bulan, aku itu minta R-King 2006 ya teman-teman ya. 2006 yang mungkin saat ini R-King lagi paling mahal lah gitu. R-King 2006. Nah, itulah sering berganti motor gitu sampai suatu ketika aku tuh kelas 1 sampai kelas 2 SMP itu tuh aku minta Jupiter MX dan minta Vixen. Nah, tapi dari kejadian apa ya, aku nyusahin orang tua ini, ternyata ini nih ada apa ya? Ada keuntungan di saat aku udah dewasa kayak gini. Tapi ini juga dipengaruhi dari doa ibuku ya teman-teman ya. Waktu itu ibuku tuh ngedoain intinya kalau anak ini nakal seenggaknya nanti bisa apa namanya? Bisa dapat keuntungan dari kenakalannya ini gitu. Itu ibuku pernah sendiri bilang ke aku gitu. Balik lagi ke cerita mainan motor ya teman-teman ya. Nah, aku mainan motor ini ternyata itu nggak cuman main motor gitu, harus 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 pakai variasi lah. Kalau anak sekarang tuh kayak motor jamet atau motor alay gitu. Itu aku dulu gitu. Nah, waktu itu aku minta Jupiter MX sama minta Vixen. Dan satu kecamatan waktu itu aku yang punya Vixen baru aku doang gitu. Lainnya itu anak-anak masih pakai Supra CC 110 itu. Pakai Supra X itu udah ganteng banget waktu itu. Apalagi pakai Supra X double R itu udah ganteng banget. Nah, di usia anak SMP aku tuh pakai Vixen, dan Vixen itu motor paling bagus di sekolahan aku waktu itu ya teman-teman ya. Pakai Vixen, kemudian aku masuklah ke MAN. Nah, setelah itu aku lanjutlah ke kuliah gitu ya. Di kuliah ini ternyata aku belum berhenti teman-teman ya, nyusahin orang tua aku itu belum berhenti. Aku minta kamera
di semester 5. Dan di semester 5 itu aku minta kamera itu bukan yang murah teman-teman. Kan kalau orang-orang itu bukan ini ya, bukan aku sombong atau gimana ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman biar bisa ngambil pelajaran dari kisah ini gitu. Nah, kalau orang itu kan beli kamera gitu yang kamera-kamera biasa lah ya, harga Nikon atau Canon yang harga di bawah 5 juta gitu. Waktu itu aku harus minta itu kamera semi pro atau waktu itu kamera 60D. Ya bagiku waktu itu mah udah kamera kelas menengah ya, untuk anak-anak kuliah gitu udah kelas menengah gitu. Habis beli kamera ternyata aku tuh minta motor CBR. Sampai waktu itu aku dipinjemin uang sama pacarku itu 2 juta 2.800.000 kalau nggak salah. Nah itu gitu. Jadi aku tuh berarti nyusahin orang tuaku tuh dari mulai kelas 6 SD sampai aku kuliah. Nah tapi di penghujung kuliahku itu ternyata doanya ibuku tuh udah mulai diijabah teman-teman ya. Udah mulai dikabulkan lah sama Allah gitu. Sama Tuhan itu udah mulai dikabulkan gitu. Jadi di semester akhir aku tuh sama sekali nggak dapet kiriman dari orang tuaku dan aku masih harus bertahan hidup di Jogja buat nyari kerja gitu dan tes kerja lainnya. Karena ya setelah lulus kuliah kan orang tua udah nggak support biaya tapi kita belum bisa nyari uang nih. Ternyata buah manis dari penyiksaanku ke orang tua itu di setelah lulus ini. Aku tuh waktu itu bisa jualan kamera. Sekali jualan itu bisa dapat untung 200.000, kadang 300.000 gitu. Buat di Jogja dan anak kuliah itu udah gede banget teman-teman ya. Karena seminggu itu bisa jualan 3-4 kamera. Nah waktu itu aku jualannya kamera ini ya teman-teman ya, Sony A6000. Karena waktu itu kamera APS-C yang high demand-nya paling tinggi Sony A6000 waktu itu. Karena fiturnya banyak, kualitas gambarnya bagus. Nah itu Sony A6000. Nah singkat cerita, waktu aku seiring berjalannya waktu jualan kamera itu, aku kan daftar kerja ya ke teknisi mesin fotokopi gitu. Ternyata UMR di Jogja waktu itu 1.625.000 atau 650.000 gitu. Nah aku cuman kerja di perusahaan itu cuman kerja 3 hari teman-teman ya. Kerja 3 hari dan aku mikir, aku kerja sebulan berangkat dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore waktu itu di Jogja ya. Itu cuman dapat gaji 1,6. Dan aku kerja jualan kamera 2 minggu yang cuman COD di kampus atau COD di Burjo. Kalau di Jogja itu ada tempat makan namanya Burjo. Itu 2 minggu udah sama dengan kerja tiap hari dan 1 bulan gitu. Akhirnya aku setelah 3 hari itu kabur dan dicariin sama perusahaan tempat aku kerja gitu. Intinya mau didenda gitulah. Nah itu cerita jualan kamera. Itu baru pertama ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu, aku keterimalah kerja di Jakarta gitu. Jualan kamera aku tinggal, aku kerja di industri atau di pabrik di area Cikarang dan Bekasi atau Jabodetabek gitu ya. Dan ternyata setelah aku bekerja selama 2 tahun, penyakitnya itu kambuh lagi teman-teman ya. Kambuh lagi, aku gatel lagi buat jualan lagi gitu. Nah puncaknya aku jualan motor itu hamin 3 bulan sebelum aku menikah. Hamin 3 bulan itu aku jualan motor, iseng-iseng lah jualan motor. Waktu itu aku mulai pengen mainan motor lagi itu motor CB ya, CB klasik itu. Aku nanya temanku lah namanya Danang itu, teman kuliahku dulu, nanya, "Nang, CB itu pasarannya berapa?" gitu. Kalau yang bagus sekitaran 25-28 gitu. Nah aku nggak kuat waktu itu, nggak kuat. Tapi aku pengen CB itu udah kayak orang demam, bener-bener harus punya motor CB lah waktu itu. Nah harus punya motor CB itu puncaknya lagi itu hamin seminggu aku mau nikah. Hamin seminggu aku mau nikah itu pengen motor CB, motornya di Semarang.
Tapi karena jauh akhirnya kejual duluan, aku nggak punya motor CB itu. Kemudian mainlah ke Depok, dapatlah motor CB. Dan cikal bakal aku jualan motor itu dari motor CB yang di Depok ini. Aku minum dulu teman-teman ya. Dah, dari sini aku jualan CB ini, aku ngedapetin keuntungan bersih 850.000. Itu keuntunganku bersih ya teman-teman. 850.000, kemudian jualan lagi, naik step, jualan ereking dengan harga 20 juta. Kemudian naik step lagi, aku berani tuh sama istriku ngejual motor, nyetok 2 motor dengan modal waktu itu 38 juta. Nah, itu jadi gini teman-teman ya. Ada satu poin yang pengen aku sharing ke teman-teman gitu. Kalau kita nakal atau nyusahin orang tua, itu yang harus kita pastiin itu selalu bisikin ke ibu atau orang tua kita itu, Bu, tolong doain ya nanti suatu saat aku udah dewasa, aku bisa ngasih kejutan atau ngasih kebaikan lah buat ibu atau bapak gitu. Nah ternyata teman-teman ya, andaikan waktu itu ibuku itu seperti ada beberapa orang tua itu kalau anaknya nakal, kamu tuh udah digedein susah payah malah bikin susah orang tua gitu. Nah itu kan ada itu teman-teman ya. Kadang kita sering dengar gitu. Tapi kalau ibuku enggak. Waktu itu kalau tak tanya, Bu, kenapa aku bisa jadi keuntungan kayak gini gitu. Dulu kalau kamu lagi nakal, ibu tuh cuman ngedoain semoga nanti kamu dapat berkah dari apa yang kamu kerjakan gitu. Walaupun ibu lagi susah, tetap dia ngedoain gitu. Akhirnya setelah sampai saat ini, setiap aku jualan motor, aku itu nggak pernah rugi teman-teman. Bahkan aku terakhir kemarin itu jual RX King, itu motor yang ya aku pakai tiap hari, nggak aku dandanin juga, cuman isi bensin gitu. Aku dapat keuntungan 1 juta gitu. Dapat keuntungan 1 juta. Jadi buat teman-teman ya, sama nih satu lagi teman-teman, ada poin penting yang pengen tak share ke teman-teman ya. Kalau kita mau bikin usaha atau jualan gitu teman-teman, pastiin teman-teman itu interest atau tertarik ke bidang tersebut. Kalau udah tertarik, pastikan kita ngedalemin apa yang kita senengin gitu. Saat kita ngedalemin hobi, itu kita bakalan tahu dari darah sampai dagingnya. Jadi kita bakal lebih paham gitu. Kayak aku itu bakal paham banget gerak dan tren RX itu dari A sampai Z, dari body sampai bau terkecil itu aku paham banget. Kemudian kamera dan lain-lain gitu, aku paham banget tentang hal-hal kayak gitu. Jadi usaha yang kita mulai dari ketertarikan itu jauh lebih meyakinkan dan menguntungkan dibanding kita cuman coba-coba gitu. Kalau nggak percaya buktiin aja. Teman-teman buka usaha, tapi teman-teman itu baru coba-coba, bukan yang dari tertarik banget gitu. Kalau yang nggak dari tertarik, bakalan ngedapetin banyak ganjelan teman-teman ya. Ganjelan A, B, C, dan E gitu, yang kita sendiri nggak tahu gitu ternyata. Nah itu. Jadi teman-teman kalau mau buka usaha, pertama yaitu tadi, teman-teman harus tertarik dengan bidang tersebut gitu. Karena kalau udah tertarik, ya kayak orang jatuh cinta gitu teman-teman ya. Kalau kita udah tertarik, mau sesusah apapun itu bakal kita kejar. Tapi beda kalau cuman coba-coba gitu. Ya udah, kalau udah dapet ganjalan pasti ditinggalin gitu. Jadi itu teman-teman ya. Aku mau sharing gimana apa yang nyebabin aku itu kalau jualan 2 hal tadi ya. Ya aku ada juga jualan yang nggak seuntung jualan 2 tadi ada gitu. Kalau jualan 2 tadi kayak motor, kamera gitu. Kenapa aku nggak pernah rugi? Karena aku tertarik di 2 bidang tersebut gitu. Jadi aku tahu sedetail-detail mungkin tentang kedua hal tersebut. Jadi itu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang pengen nyoba usaha atau sharing atau bagi-bagi ilmu sesama penghobi jualan, boleh langsung WA aku atau DM Instagram aku ya teman-teman ya. Kita sesama hobi juga saling sharing gitu kan.
ilmunya bertambah gitu. Jadi ya lebih seneng gitu ya. Oh ya teman-teman ya, nanti di next video aku bakalan sharing tentang katanya orang hidup di Jakarta itu lebih mahal daripada kota-kota lainnya gitu, dan lebih sengsara gitu. Nah itu aku akan ngejelasin apakah benar, dan kalau toh bener biaya per bulannya berapa dan kebutuhan perharinya berapa, serta gaji kalau kerja di Jakarta itu berapa ya teman-teman ya. Buat yang tertarik nanti silahkan komen di bawah, atau pengen dibahas tentang kehidupan di ibu kota Jakarta bagaimana gitu, nanti kita bahas bareng-bareng. Mungkin video sharingnya ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa di next video. Bye bye.